Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi, CGP Angkatan 7 dari SDN 1 Sukokidul, Kecamatan Bule, Kabupaten Trenggalek. Yang saya hormati Bapak Sutarji SPD, Magister Manajemen selaku fasilitator, dan Ibu Lina Uswatun Hasanah SPD selaku pengajar praktek. Di sini saya akan melakukan aksi nyata di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini nanti saya akan ditemani oleh Bu Siti Pratiwi. Beliau pengajar kelas 5. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah. Sesuai dengan kesempatan kemarin Bu Siti, terima kasih atas waktunya. Diberi kesempatan untuk supervisi Bu Siti dalam mengajar nanti di kelas. Kita belajar bersama. Baik Bu Siti, dalam prosesnya nanti ada 3 tahapan, yaitu pra observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi. Bu Siti, hari ini kita ke tahapan yang pertama dulu Bu Siti. Kita ke pra observasi, di mana saya tanya-tanya dulu kesiapan jenengan sebelum besok di observasi atau dalam praktek pembelajaran. Untuk prakteknya besok kan Bu, siap ya? Terima kasih atas waktunya. Saya tanya-tanya dulu. Baik Bu Siti, untuk besok rencananya Bu Siti dalam mengajar besok waktunya apa Bu Siti besok? Untuk besok tema waktunya IPA. Oh okay. Berarti besok kita dalam waktu observasi ambil saja Bu Siti, langsung di waktunya Bu Siti mengajar mawon, yaitu di tema dan tadi tema 8. Kemudian IPA nih. Iya, IPA. Baik, dalam di materi IPA kelas 5 yang diadakan besok, mungkin boleh saya tanya tujuan dari pembelajaran IPA besok apa gitu Siti? Ya, untuk besok itu anak-anak sudah saya kasih tugas untuk membuat siklus hidrologi. Oh, okay. Siklus hidrologi. Ya. Oh, okay. Terus nanti anak-anak presentasi ke depan bersama kelompoknya. Baik Bu Siti, besok tujuan pembelajaran sudah jelaskan. Kemudian biasanya itu Bu, jenengan mulai pembelajaran dari pagi itu dimulai dari apa saja Bu Siti, bisa dijelaskan di sini. Pertama itu anak-anak berdoa, tapi sebelum berdoa itu anak-anak biasanya menyanyi dulu. Menyanyi satu lagu untuk kesiapan kita duduk yang manis, itu langsung disiapkan dan berdoa. Nah, setelah itu saya memberikan salam pada anak-anak dan lanjut untuk menanyakan keadaan anak-anak. Oh, oke. Berarti dari jenengan itu biasanya malah salamnya belakang ya Bu. Jadi anak-anak otomatis nyanyikan lagu kebangsaan ya. Kebangsaan, baru nanti berdoa, kemudian jenengan baru dibuka dengan salam. Kadang lagu kebangsaannya setelah berdoa, tapi sebelum berdoa itu anak-anak kan nyanyi dulu satu lagu yang untuk berdoa, anak-anak siap untuk duduk dengan rapi, terus berdoa. Berarti tahapannya memang tidak selalu berdoa dulu atau nyanyi dulu. Yang jelas tahapannya itu berdoa, menyanyi, kemudian salam itu memang sudah ada gitu. Cuman penempatannya yang dengan bedakan gitu. Oh, tadi jenengan juga tadi jenengan dawuh kalau menanya kesiapan siswa, mungkin juga perlu dijelaskan Bu mengenai pertanyaan jenengan kesiapan siswa sebelum pembelajaran. Ya, saya tanya dulu pada anak apakah masih semangat. Nah, anak-anak kan menjawab semangat. Ada yang sakit. Nah, kesehatan berarti ya, kesehatan anak yang ada di situ, apakah ada yang agak pusing atau bagaimana? Mungkin anak menjawab tidak. Nah, seperti itu.
Mungkin di sini saling kita juga saya kasih tambahan juga gitu. Siti mulai kesiapan anak sudah bagus sekali. Ditanya anak yang sakit apa tidak, atau sudah sarapan apa tidak, mungkin juga perlu ditambahi metode ini Bu Siti. Mungkin kita tidak tahu anak itu dari rumah punya beban apa atau sudah siap seperti apa. Kadang-kadang sebagai guru kita juga egois langsung memberikan materi, tetapi saya baca dari Bu Siti tadi sudah bagus karena anak ditanya dulu sehat apa tidak, siap apa tidak. Mungkin perlu ditambah lagi pengalaman dia pada hari itu. Jadi dari mungkin bangun tidur sampai sekolah itu kan pengalamannya dari rumah sampai sekolah itu apa? Mungkin mandinya, sarapannya, bahkan ditanya juga pengalaman dia yang tidak menyenangkan. Jadi kadang-kadang anak di jalan tersandung atau di rumah dimarahi orang tuanya, itu juga mungkin. Terima kasih, tapi sudah bagus sekali. Tadi jangan ngambil tema 8 mengenai pelajaran IPA, siklus hidrologi. Kemudian yang diterapkan Bu Siti, jenengan selain tujuan juga menyiapkan mungkin apa saja Bu Siti? Buku panduan atau apa mungkin? Oh ya, RPP. Terus buku panduan ada. Terus evaluasi untuk. Terus soal-soal mungkin Bu Siti? Ya ada. Oh jadi LKPD yang dikerjakan siswa Bu Siti. Untuk LKPD itu Bu Siti, jenengan mungkin mengetes juga anak sebelum menerima pelajaran di Bu Siti atau tidak Bu Siti biasanya? Iya, biasanya saya beri pertanyaan, setelah itu untuk penjelasan. Oh berarti ada soal-soal kecil atau gitu, seperti semacam free test kalau bahasa kerennya sekarang. Tapi dari bentuk jenengan sampaikan itu ada mungkin lesan atau mungkin ada lembaran itu atau mungkin beda-beda Bu? Biasanya lesan. Oh, kebanyakan lesan. Ya, baik Bu Siti, dalam materi IPA di siklus hidrologi tadi, adakah kesulitan yang kemungkinan jenengan alami dalam menyampaikan materi itu Bu Siti? Ya, anak-anak masih bingung dalam membuat badan siklusnya itu. Berarti bagaimana itu juga masih bingung. Tapi setelah saya jelaskan untuk mencari di YouTube, terus ada di buku-buku di perpustakaan gitu, anak-anak sudah mulai memahami untuk membuatnya caranya seperti ini, itu sudah mulai bisa. Bagus sekali Bu Siti. Setelah dari penjelasan jenengan itu kita sudah menerapkan di diferensiasi kontennya dari anak-anak. Maksudnya pertama anak-anak kan memang bingung membuat siklusnya hidrologi, tetapi jenengan kasih kemudahan atau diberi kebebasan untuk mencari literatur di YouTube, di perpus, membaca, melihat gambar dan melihat video. Akhirnya kan diferensiasi kontennya kan juga sudah dapat. Anak diberi kebebasan untuk mencari. Mungkin kemudian mungkin strategi atau metode pembelajaran apa yang bisa diterapkan biar anak juga lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran atau menyimak siklus hidrologi itu tadi. Oh ya, ketika anak-anak itu mulai seperti jenuh, bosan, itu saya selingi untuk anak-anak minta menyanyi gitu, bebas menyanyinya. Itu pengen nyanyi apa, saya pengen nyanyinya seperti dulu waktu TK gitu, saya ikuti. Seperti ini siklus tentang hidrologi, saya menyanyi tik-tik bunyi hujan itu. Mantap sekali. Saya ikuti. Baik, jadi di tengah-tengah pun tadi di awal jenengan sudah kasih kesiapan siswa gitu, kesiapan siswa di mana sosial emosionalnya juga sudah dapat. Kemudian di tengah-tengah pun bila anak moodnya kurang, konsentrasinya menurun, dengan kasih lagi mungkin ice breaking ataupun lagu-lagu, bahkan lagu-lagu yang masuk ke materi gitu. Walaupun
lagunya juga tidak masalah sih bagi saya, lagu itu Ya, lagu masih TK. Masih TK. Tapi kan di situs hidrologi kan ada hubungannya dengan air, berarti kan jenengan lagunya tik 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 bunyi hujan. Nggih. Mantap sekali Budi. Berarti itu masuk di diferensiasi, prosesnya juga sudah masuk. Diferensiasinya, kontennya juga masuk. Anda sudah menyiapkan materi, anak-anak pun juga mencari materi di YouTube, di Perpus. Prosesnya juga sudah masuk di Perpus dan di YouTube tadi. Bahkan di pembelajarannya dengan memasukkan yel-yel, SS breaking yang bisa membuat anak itu lebih fokus gitu. Kemudian masih adakah hal yang masih kurang nanti Bu Siti dalam menyiapkan nanti yang saya jangan anggap itu belum maksimal, mungkin dari RPP-nya, mungkin dari apa itu kontennya atau modul-modulnya, mungkin bisa dijelaskan ataupun nanti saya bisa untuk membantu. Oh ya, mungkin yang bingung masih untuk mencari metodenya itu apa yang paling pas gitu yang belum. Oh, gitu. Jadi metode yang diterapkan ke kelas itu yang pas itu apa? Kan belum ngeh gitu. Tapi Bu, pengalaman jenengan gitu. Mungkin di semester ini setelah saya pun kemarin ikut CGP dengan kita berkolaborasi, yang paling cocok ke anak Bu, yang jenengan rasakan itu dengan apa Bu, biar anak lebih konsentrasi, ditambah-tambahin opo ngoten. Biasanya yang sering adalah diskusi kelompok. Diskusi, dikasih kebebasan memberikan ide ngoten gitu. Iya, iya. Diskusi. Yang lain Bu, presentasi, jadi menyampaikan ide-ide mereka di depan siswa-siswanya. Oke, Bu Siti, mungkin saya tambah sedikit mengenai hal-hal yang masih kurang kalau kalian juga bingung. Sebenarnya kemarin Bu Siti sudah mencoba juga karena kita juga sudah sering kolaborasi, mungkin belum maksimal. Mungkin di awal juga ada pemetaan Bu Siti. Jadi metode yang kita gunakan itu pakai metode apa? Dikasih pemetaan ke anak. Jadi anak ditanya mengisi tabel sesuai minat bakat. Misalkan anak lebih nyaman atau lebih cepat nyambung dia menggunakan video mungkin. Kemudian lebih cepat bisa menangkap pembelajarannya Bu Siti dengan membaca. Kemudian lebih cepat menerima pembelajaran Bu Siti dengan gambar ataupun poster. Itu juga bisa lebih maksimal Bu Siti. Jadi anak-anak nanti bisa masuk ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi pembelajaran yang dia sampaikan dikasih pilihan. Jadi dengan menyiapkan video sesuai materi, menyiapkan gambar dan menyiapkan berupa bahan ajar yang berupa tulisan yang disampaikan ke mereka. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Jadi nanti di diferensiasinya juga sudah masuk. Anak-anak bisa memilih di prosesnya, memilih sesuai dengan minat bakat. Baik Bu Siti, di sini akan saya lanjutkan dengan kemampuan pengembangan di mengajarnya jenengan Bu Siti. Sebenarnya saya lihat itu jenengan sudah bagus di profesional pedagoginya, di kelas itu sudah banyak mengembangkan IP-nya pakai LCD kemarin, memaksimalkan pakai Android, anak-anak literaturnya juga sudah kemana-mana, cari pengembangannya kemana-mana, sudah saya rasa jenengan sudah profesional. Mungkin yang perlu ditambah jenengan Bu untuk kesiapan mengajar itu apa Bu? Ya mungkin untuk RPP itu sudah membuat, tapi mungkin belum begitu cocok atau pas masih gitu. Perlu ya, belum maksimal. Oh, okay. Tapi sudah bagus Bu Siti. Memang RPP itu sesuai karakteristik siswa sekolah kita. Jadi RPP kita dengan orang lain, sekolah lain memang tidak sama. Kita memakai metode-metode apa juga tidak sama. Anak lebih nyaman dengan metode apa kan kita yang tahu. Tetapi dari yang saya punya Bu Siti sudah bagus. Mungkin yang tadi Bu Siti yang sudah aturakan di depan tadi, mulai pemetaan, kemudian kesiapan siswa, kemudian yel-yel, kemudian pretest, LKPD, mungkin dimasukkan juga tidak apa-apa Bu. Maksudnya gini, RPP itu kalau dengan kan juga banyak kegiatan. Dengan meninggalkan RPP di kelas pada waktu dengan ada kegiatan kan
RPP itu bisa dibaca oleh teman yang lain. Jadi bahkan dengan tinggal RPP saya yang ngisi, saya membaca RPP dari Bu Siti itu sudah bisa membawa alur pembelajarannya Bu Siti. Oke. Kemudian saya tambah lagi Bu Siti, pengembangan kemampuan kepribadian dan sosial. Mungkin perlu ditambah lagi apa? Walaupun setelah saya lihat, Bu Siti sudah banyak memakai itu. Anak-anak itu sudah ramai, sudah senang, banyak yel-yel ice breaking, bahkan di sosialnya ada apa Bu, piket ya. Piket membersihkan kelas gitu, membuang sampah di tempatnya. Itu sudah tidak usah Bu Siti jelaskan, itu di sini sudah bagus sekali. Mungkin perlukah pengembangan lagi mengenai kepribadian dan sosial Bu Siti yang perlu kita tingkatkan lagi, mungkin lebih banyak belajar yel-yel atau hal-hal game-game yang baru, bagaimana? Ya, untuk yel-yel itu setiap kelompok memiliki yel-yel sendiri-sendiri. Sesuai kelompok. Dan setiap kelompok memiliki nama kelompok sendiri-sendiri sesuai keinginan anak. Saya pengen kelompok ini namanya apa gitu, lalu membuat yel. Di sela-sela yel-yelnya itu satu persatu anak itu memperkenalkan namanya sendiri-sendiri. Berarti ada battle-nya juga gitu, dalam per kelompok. Berarti kelompok hidrogennya juga sudah terbentuk gitu sebenarnya. Tetapi untuk sosial bisa berubah-berubah gitu. Tidak harus selalu gitu. Maksudnya kan suatu saat kan juga bisa kelompok itu berubah lagi biar anak juga kelompoknya tidak itu saja. Ya, mungkin untuk setengah semester itu kelompoknya ini, terus nanti untuk setengah semester berikutnya itu berubah lah. Mungkin bisa saya sarankan juga di materi tertentu, walaupun nanti kembali ke kelompok masing-masing Bu, suatu saat nanti juga dibentuk kelompok mendadak biar anak juga tercampur. Tetapi saya rasa itu sudah terlaksana mungkin di pembelajaran saya, di Bu Siti Arofah Agama dan Bapak Ibu yang lain mungkin sudah campur aduk. Kita rata-rata juga membuat kelompok yang berubah-ubah. Jadi walaupun Bu Siti sudah memakai kelompok yang tetap, mungkin di mapel saya nanti bisa berubah. Baik Bu Siti, saya baca di sini kesiapan jenengan dalam mengajar sudah bagus sekali. Mulai dari kesiapan pembukaan, kemudian pemetaan, kemudian diferensiasi kontennya, sudah menyiapkan bahan ajarnya yang sebegitu siap, alat-alatnya yang dipakai juga siap. Kemudian nanti anak endingnya apa Bu jenengan? Rencana jenengan anak-anak nanti dalam prosesnya, produknya gitu. Produknya nanti anak-anak rencananya mau membuat apa Bu Siti? Atau mau ngapain nanti materi ini? Anak-anak membuat siklus. Ya, setelah membuat siklus terus di sini pas waktu mau membuat itu bahan-bahannya apa itu difoto. Waktu pembuatan juga ada fotonya untuk dokumentasi. Setelah itu nanti anak-anak presentasi, ya, membawa hasilnya itu dipresentasikan di depan sesuai kelompoknya. Itu nanti juga saya dokumentasi, difoto, digabung jadi satu dari yang awal. Berarti diferensi kontennya sudah masuk. Kemudian bahan-bahannya Bu, diberi kebebasan apa tidak anak-anak nanti untuk menyiapkan produknya nanti Bu? Ya, saya beri kebebasan. Cuma saya beri mungkin membawa kapas, terus kertas origami, kertas karton, kardus bekas. Nah, itu untuk ada lagi itu namanya satu stik. Yes, yang satu lagi stik es krim. Kemarin dengan nitip tengklok stik seperti itu. Baik sekali Bu Siti. Jadi diferensiasi produknya juga sudah muncul, walaupun disepakati ya, ada kapas, ada kardus bekas, ada origami, ada mungkin pewarna, ada mungkin stick yang dengan dititipkan kemarin itu yang dari Bu Siti. Berarti sticknya itu Bu. Jadi anak-anak disuruh memilih dulu Bu. Nggak harus kamu bawa ini, kamu bawa ini. Tidak, jadi diberi kebebasan juga per kelompok siapa yang bawa ini, dibagi sesuai
yang mereka punya gitu. Jadi bagus sekali diferensiasi kontennya, produknya juga sudah masuk. Mulai dari proses bahkan proses sampai nanti jadinya produk itu juga muncul. Dari awal diferensiasi apa itu kontennya siap, kemudian prosesnya juga masuk, produknya juga sudah langsung masuk. Baik Bu Siti, saya rasa kalau pembelajaran ini jenengan sudah siap, berarti besok Ibu siap Ibu Siti. Saya observasi, kita belajar bersama. Kalau memang ada yang kurang kita kolaborasi bersama. Kita juga sudah sering berkolaborasi baik di kelas ataupun di kegiatan yang lain. Terima kasih atas waktunya Bu Siti di pra observasi ini. Nanti ada tahapan observasi dengan mengajar, saya observasi, kemudian pasca observasi nanti masih ada 2 tahapan. Masih ada waktunya, saya juga diberi kesempatan untuk observasi. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu, kita lanjut besok di observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Ketemu lagi hari ini setelah kemarin kita pra observasi. Hari ini sesuai jadwal kemarin kita mau observasi Bu Siti. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti observasi, jadi dimana nanti jenengan praktek mengajar di kelas, kemudian saya yang mengobservasi di dalam kelas sambil biar video sama. Udah ada memang sambil saya video apa ya Bu? Saya tag video, ambil videonya sambil nanti saya observasi. Baik, anak-anak tadi sudah apel pagi, sudah di dalam kelas. Kita langsung ke kelas mau di sini. Baik, monggo kelas. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guru. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, ceria, sabar, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Selamat pagi, berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kelas ini sehat? Sehat. Semangat. Pagi-pagi sudah apa ya? Tadi kalau apa kalian menyanyikan apa? Indonesia mereka belum masuk? Belum. Masih sakit gitu? Tetangganya sudah jenuh lagi? Sudah? Belum. Belum. Ya nanti ditanyakan lagi gitu. Si Angga sudah sembuh? Obatnya apa sembuh gitu? Dan tetap tidak terang. Dari
Jangan lupa yel-yelnya. Kita putih, are you ready? Ready. 1, 2, 3. Kita putih, lagu pasti keren. Kami lakukan ini untuk kalian. Kami semua hitam putih passwordnya. Maju mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air terjadi melalui beberapa cara, yaitu perkulasi, yaitu proses ketika air meresap ke dalam tanah, evaporasi, yaitu terjadinya ketika air berubah bentuknya, precipitasi, yaitu proses yang terjadi ketika air jatuh dan atmosfer ke tanah atau disebutnya hujan. Siklus air yang berasal dari laut kemudian menuju atmosfer lalu Maksud kondensasi. kondensasi, yaitu proses ketika air dalam bentuk gas berubah kembali menjadi berbentuk air. Contohnya uap air yang mengembun membentuk embun, kabut atau awan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Aku presentasi di depan ada anak-anak yang tidak memperhatikan, betul? Ya, yang tidak memperhatikan kita sudah memiliki kesepakatan kelas. Kemarin apa? Kalau ada temannya tampil ke depan terus tidak memperhatikan, sanksi atau hukuman, bukan hukuman deh, sanksinya apa? Bukan hukuman tapi kesepakatan. Siap nanti kalau temannya yang lain tampil di depan memperhatikan? Siap, semuanya siap ya? Bagaimana penampilannya kelompok hitam putih tadi? Oke, ya. Perlu lagi kalau presentasi sambil dilihat gambarnya, sambil penjelasannya dilihat terus ditunjuk-tunjuk gitu ya. Nah, ditunjuk-tunjuk temannya supaya tahu dan satu kelompok itu bekerja sama. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok Dengan sungguh-sungguh
Ada yang ditanyakan? Yaitu proses ketika air dalam bentuk gas menjadi berbentuk cair, contohnya uap. Air yang membentuk kabut atau awan. Apa yang dimaksud proses transpirasi? Transpirasi yaitu proses evaporasi atau penguapan air yang terkandung dalam bubuhan terjadi terutama pada dari atmosfer ke tanah atau biasanya disebut hujan. Ada yang ditanya lagi tidak? Kondensasi itu ketika air dalam bentuk gas berubah menjadi bentuk cair. Ada yang ditanya lagi? Ya. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu air mengalami penguapan. Proses ini disebut dengan evaporasi. Lalu uap-uap air akan menggumpal dan membentuk awan atau kabut. Proses ini disebut dengan kondensasi. Setelah itu, ketika air jatuh dari atmosfer ke tanah, proses ini disebut dengan presipitasi atau hujan. Itulah urutan siklus air yang dimulai dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi dan yang dikenal dengan hujan. Apakah di sini teman-teman ada yang bertanya? Apakah yang dimaksud atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet termasuk bumi. Apakah di sini ada yang bertanya lagi? Sekian dari presentasi saya teman-teman dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat? Semangat. Tadi sudah presentasi, sekarang Bu Siti minta tolong kamu keluarkan buku tulis karya. Saya mau memberi 2 pertanyaan saja, langsung kamu tulis dalam buku itu. Yang pertama, ya sudah siap semuanya? Sudah. Yang pertama kamu tuliskan apakah yang dimaksud dengan siklus pendek. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan kondensasi? Ya, 2 nomor itu saja kalian kerjakan dalam waktu 5 menit, ya. Ya, kondensasi. Sekarang kalau sudah selesai semua, dikumpulkan di Selain itu, hasil tugas kalian semuanya dikumpulkan di tempat Ayo, bisa jatuh terakhir sedap. Tadi kalian sudah mempraktekkan siklus hidrologi atau siklus air, ya. Untuk siklus itu tidak ada berhentinya ke atmosfer dan kembali lagi. Tidak kembali lagi terus berputar terus, ya. Jadinya untuk kehidupan kita sehari-hari memenuhi segala kehidupan yang ada di dunia. Siapa saja yang membutuhkan air? Itu terus menerus tidak ada hentinya, itu memerlukan namanya air. Sekarang sudah waktunya istirahat, ya. Kita istirahat dulu selama 15 menit, ya. Nanti kembali lagi masuk menunggu, ya. Yang dari kantor, terus kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, ya. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah Bu Siti hari ini sudah berjalan lancar observasi tadi di dalam kelas bersama Bu Siti. Gimana perasaannya Bu Siti setelah melakukan observasi tadi? Ya, alhamdulillah ada sedikit kemajuan. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke. Baik Bu Siti, di sini saya akan menyampaikan observasi tadi ya. Di sini kita di pasca observasi, jadi kita belajar bareng, sharing bareng apa yang saya amati nanti tadi di dalam kelas gitu. Baik Bu Siti, yang pertama sama yang diaturkan kemarin Bu, bahwa anak masuk tidak langsung salam gitu kan, jadi ada kegiatan menyanyi dulu, gitu, bagus sekali. Anak-anak juga lebih enjoy tadi saya lihat, senang juga nyanyi. Kemudian ada tahapan berdoa, kemudian yel juga gitu. Baik, saya lihat anak-anak juga merasa senang dalam mengikuti pembelajaran yang dari Bu Siti. Sebelum nanti saya lanjut lagi Bu dari observasi saya, ada kendala apa mungkin yang dilalui dalam pembelajaran tadi Bu Siti? Ya, kadang-kala itu antara RPP dengan apa yang kita lakukan, kadang ada penambahan, mungkin ada yang kurang tidak dilakukan, itu kadang-kala. Oh iya. Kadang tidak tercantum di RPP, tapi waktu mengajar, wah ini saya harus gini, itu langsung melakukan. Mungkin ya Bu Siti, pengondisian anak-anak kadang-kadang tidak fokus, jadi di RPP belum tertulis, jadi dengan di situ langsung otomatis mungkin ice breaking atau mungkin gel atau mungkin relaksasi. Baik Bu Siti. Selain itu mengenai sarana prasarana ada kendala mungkin dari Bu Siti? Ya, kadang-kala ini di sini wifi-nya itu kadang-kala macet-macet. Oh, jaringannya internetnya. Oke. Nggih, Bu Siti bagus sekali. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya tentang Bu Siti. Kemudian sudah bagus tujuan, kemudian kesiapan anak tadi, dengan tanya juga pengalaman mulai dari, karena ini puasa ya Bu Siti, dari tadi apa itu sahur, kemudian kegiatan anak sampai berangkat sekolah apa yang dilakukan, memberi apa nih kegiatan baik juga dengan tadi bahwa jangan tidur setelah subuh. Kemudian juga ada pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak masalah tadi anak yang bangkong karena setelah subuh tidur. Mungkin yang perlu saya tambahin gini Bu Siti, sebenarnya sudah bagus, sudah berjalan bagus, tetapi keberanian anak mungkin yang kurang. Jadi jangan langsung dengan menjelaskan atau mengasih usul saran. Jadi biarkan anak angkat tangan dulu, terus anak juga yang memberi tanggapan. Jadi baru nanti di akhirnya dengan yang memberi tanggapan. Sudah bagus sekali. Tapi kan melatih anak keberanian itu yang kurang. Kemudian lagi presentasi gitu tadi. Bagus sekali presentasi dari anak-anak. Tetapi perlu ditingkatkan lagi di sini. Jadi mungkin kedepannya tidak harus membaca misalnya. Kemudian tadi yang kelompok terakhir ya Bu. Kelompok terakhir itu yang menjelaskan dari gambar, mungkin dengan teksnya karena tidak begitu hafal. Tapi kan sudah menyebutkan gambarnya tadi. Peran dari kelompok mungkin dikasih kelonggaran lagi. Tidak masalah anak-anak nanti sebisanya, bahasanya sebisanya, bahasa tubuh sebisanya, menunjukkan sebisanya, tapi diberi kesempatan semuanya, atau nanti disuruh bergantian gitu, disuruh bergantian menjelaskan. Diferensiasi produknya sudah masuk sekali, prosesnya juga sudah masuk, kontennya mungkin ditambah lagi. Tadi laptopnya masih hanya satu gitu. Kita melihat video. Karena tadi jaringannya itu kan lemah, jadi
cuma satu kelompok, biasanya ada 3 kelompok yang buka laptop gitu, terus ada yang baca ya. Oh gitu, tadi karena masalah jaringan saja sehingga kurang maksimal. Kemudian gambar-gambar nanti bisa tambah lagi Bu, yang lebih menarik. Tapi anak-anak saya lihat sudah senang dengan melihat Bu Siti. Kemudian evaluasi, nah tadi evaluasinya tidak di belakang, di tengah-tengah juga ada evaluasi, bagus sekali. Mungkin ditambah lagi SBK Bu. Nanti kalau perlu ide kita kolaborasi SBK kan mendadak gitu biar anak lebih fokus. Sudah bagus sekali, sudah muncul SBK, anak sudah lebih fokus. Dan lagu tadi Bu yang masuk ke pembelajaran, titik-titik bunyi hujan. Tadi ada keterkaitan dengan materi yang disampaikan. Mungkin itu saja Bu. Jadi tambahan dari saya, anak-anak semuanya saja berperan aktif sehingga punya kesempatan yang sama. Kadang kita tidak tahu ternyata anak ini lebih pinter membuat desainnya, ada anak yang lebih pintar gambarnya, ada anak yang pintar nulisnya, ada anak yang lebih pintar presentasinya. Mungkin kedepannya yang perlu ditingkatkan lagi gimana Bu dari jenengan untuk dari pembelajaran tadi di pembelajaran berikutnya, mungkin dari apa yang ingin ditambah lagi? Untuk keberanian anak, mungkin sebagian anak itu bisa tapi mau mengungkapkan itu kalau tidak ditunjuk itu tidak berani untuk angkat tangan duluan atau bilang dulu saya bisa, itu ada sebagian yang seperti itu, tapi kalau ditunjuk anak itu bisa gitu. Berarti yang perlu diterangkan itu gitu. Iya. Mungkin ada positif dari saya tambahan, berarti apapun kreasi anak itu ataupun apapun jawabannya anak itu kita hormati dulu, baru nanti dikasih tambahan ataupun disuruh temennya yang ngasih tanggapan yang bagus, tanggapan positif. Oh iya, tadi juga muncul kesepakatan kelas gitu. Kesepakatan kelas juga sudah muncul, bagus sekali, pokoknya banyak sekali yang sudah berdiferensiasi. Kemudian di akhir juga ada penutup dan juga evaluasi di akhir, dan ada untuk pengajian juga tadi gitu. Baik, terima kasih di hari ini kita sudah belajar di modul 2.3 di kucing dalam supervisi akademik, dimana kemarin sudah kita di pasca observasi, tadi di observasi waktu dengan mengajar, dan sekarang di pasca observasi. Semangat dalam melakukan pembelajaran, terus berkreasi, lebih inovatif, dan jangan lupa bahwa pembelajaran tetap berpusat kepada anak. Terima kasih dari kami, saya Dede Berjati dan Bu Siti Pratini dari SDN 1 Sukokidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.